Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Adam Smith yang sering dijuluki sebagai bapak ekonomi mengatakan bahwa pasar bebas sudah memberikan kebebasan pada masyarakat luas untuk bisa membuat dan melakukan kegiatan jual beli barang sesuka hati mereka. Selain itu, pasar bebas pun mampu membuka pasar hingga ke luar negeri dan melahirkan persaingan ekonomi yang lebih luas, yang mana setiap orang secara alami tentu akan lebih memilih barang dengan harga yang murah demi memperkaya dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pasar bebas adalah suatu pasar yang dimana para penjual dan para pembeli memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Bisa disebut juga, di dalam sistem ini, penjual maupun pembeli benar-benar mempunyai kebebasan yang penuh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perdagangan mereka. Tetapi, meskipun namanya pasar bebas, sebenarnya tidak benar-benar bebas. Terdapat suatu aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas seperti MEA, AFTA, APEC, dan UE. Apa tujuan pasar bebas? Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya perdagangan antar negara akan meningkatkan potensi pada suatu negara untuk mempunyai pasar yang lebih luas. Untuk itu, kegiatan mengekspor dari luar negeri dilakukan untuk bisa mendapatkan nilai transaksi jual beli yang lebih besar. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Dengan melakukan kegiatan ekspor, negara juga pastinya akan mendapatkan pasar yang lebih besar. Untuk itu, perdagangan bebas adalah suatu peluang besar bagi setiap produsen dari dalam negeri untuk bisa meningkatkan produksi serta kualitas produksi agar mampu memenangi pasar internasional. Yang ketiga, memperluas pasar. Sistem perdagangan yang lebih terbuka ke banyak negara juga akan mampu memperluas konsumen pada suatu produk. Bahkan, produk dari barang atau jasa memiliki potensi untuk lebih laku di negara lain daripada di negara asalnya. Yang keempat adalah menciptakan transfer of technology. Besar kemungkinan transfer of technology pun bisa lahir karena adanya pasar bebas. Kenapa? Karena teknologi yang ada di negara maju pastinya akan lebih canggih daripada negara berkembang. Dengan adanya pasar bebas, maka negara berkembang bisa saja merasakan dan menggunakan kecanggihan teknologi yang lahir di negara maju. Yang kelima, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keperluan dan kebutuhan di dalam negeri akan bisa terpenuhi dengan tepat dengan adanya pasar bebas. Kenapa? Karena beberapa barang mungkin akan sulit untuk diproduksi atau didapatkan dalam negeri. Untuk itu, negara yang melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri bisa memenuhi kebutuhannya secara lebih mudah. Apa ciri-ciri pasar bebas? Yang pertama adalah sumber produksi dan alat dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat maupun perusahaan. Yang kedua, terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yakni kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Yang ketiga, adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya. Yang keempat, tidak adanya suatu campur tangan dari pemerintah dalam pasar. Lalu campur tangan dari negara terbatas hanya pada berbagai hal yang tidak dapat diusahakan oleh swasta, tetapi menjadi syarat terselenggaranya pasar bebas. Contohnya, keamanan negara. Kelebihan sistem ekonomi pasar bebas. Yang pertama, setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. Yang ketiga, adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Kekurangan sistem ekonomi pasar. Yang pertama, terjadinya suatu eksploitasi kepada masyarakat yang ekonominya lemah
oleh pihak yang ekonominya kuat. Yang kedua, bisa mengakibatkan terjadinya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi lemah. Yang keempat, dapat timbulnya ketidakstabilan perekonomian. Dampak positif pasar bebas. Yang pertama, pemasaran barang dan jasa dapat diperluas jangkauannya ke negara-negara lain. Yang kedua, hambatan perdagangan akan cenderung berkurang, bahkan bisa tidak ada. Ini akan berdampak pada peningkatan ekspor yang membuat PDB akan meningkat signifikan. Yang ketiga, investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara seperti di ASEAN. Begitupun, kita bisa menarik investasi dari para pemodal di ASEAN. Yang keempat, para pengusaha akan semakin kreatif dengan adanya persaingan ketat. Yang kelima, pekerja akan meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan profesionalitasnya. Dampak negatif pasar bebas. Yang pertama, kemudahan masuknya barang luar negeri akan memicu konsumerisme pada masyarakat. Yang kedua, risiko persaingan akan muncul dengan banyaknya barang impor masuk ke Indonesia. Yang ketiga, ketidakmampuan bersaing dapat menimbulkan kerugian bagi industri lokal. Yang keempat, peningkatan impor karena daya saing yang rendah dapat menyebabkan produk luar negeri menguasai pasar domestik. Yang kelima, jika iklim investasi dalam negeri tidak kondusif, arus modal ke dalam negeri akan berkurang dan terbuka, maka kemungkinan investasi domestik akan keluar dari Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena bebasnya arus investasi antar negara. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.